Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 SB3C akan mempresentasikan artikel jurnal dengan judul Penerapan Metode Theory of Planned Behavior terhadap respon pengguna dalam menggunakan aplikasi pencari kos berbasis website. Untuk anggota, yang pertama ada Putri Novika Arini, yang kedua ada Ratu Veronica Elizabeth Islami, dan yang ketiga saya sendiri Bagas Pramudi. Abstrak. Penelitian ini untuk mengetahui respon pengguna akhir terhadap pemanfaatan aplikasi pencari kos dengan menggunakan model TPP yang berfokus pada perilaku atau respon pengguna di mana variabelnya attitude towards behavior, subjective norm, perceived behavior control, behavior intention, behavior. Objek penelitian ini adalah aplikasi pencari kos berbasis website. Pada kalangan mahasiswa dapat membantu mendapatkan informasi kos sesuai keinginan mereka. Sistem yang akan dikembangkan memuat informasi dalam pencarian rumah kos yang sesuai dengan keinginan mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mencari informasi mengenai rumah kos secara online. Dan untuk keyword-nya yaitu teknologi, informasi, online, website, dan TPP. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Salah satu masalah yang dihadapi mahasiswa yang sedang menjalani studi atau kuliah di tempat yang jauh dari daerah asal mereka adalah tempat tinggal. Tempat tinggal adalah hal pertama yang dibutuhkan dan dicari sebelum mereka memenuhi kebutuhan yang lain. Untuk itu, mahasiswa harus segera mencari tempat tinggal sementara untuk dijadikan domisili sampai studi selesai. Tidak mudah dalam mencari kos yang sesuai dengan keinginan mahasiswa karena banyaknya pilihan dan pertimbangan. Dan juga dalam hal fasilitas seperti kebersihan, kenyamanan, keamanan. Ketiga hal tersebut yang sering diperbincangkan oleh para calon penghuni kos. Lokasi dekat dengan kampus, perkantoran, dan sekolah merupakan lokasi yang strategis untuk dibangunnya tempat kos. Para penghuni kos akan mendapatkan keuntungan bagi orang tersebut, seperti jarak tempuh menjadi lebih dekat. Tentunya hal ini dapat menghemat biaya transportasi dan dapat menghemat waktu. Kemajuan teknologi saat ini membuat segala sesuatu menjadi serba cepat, tidak terkecuali pencarian rumah kos. Kebutuhan akan tempat tinggal menjadi sasaran utama untuk para calon mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Sehingga penelitian ini akan dirancang oleh sebuah sistem yang bisa membantu pencari kos dalam mendapatkan informasi yang lengkap mengenai berbagai kos dan dapat melakukan pemesanan terhadap kamar kos lewat sistem informasi berbasis website yang bisa diakses oleh banyak orang. Diharapkan hal ini bisa membantu pemilik kos dalam meningkatkan produktivitas pemasaran. Model Theory of Planned Behavior atau TPB. Model Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan metode analisis yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku yang mana orang-orang mempunyai tingkat tinggi terhadap kontrol kemauannya, volitional control, dan mengasumsikan bahwa semua perilaku adalah domain-domain dari personality dan psikologi sosial. Theory of Planned Behavior secara eksplisit mengenal kemungkinan bahwa banyak perilaku tidak semua di bawah kontrol, sehingga konsep dari kontrol perilaku perception behavioral control, ditambahkan untuk mengenali perilaku-perilaku semacam ini. TPB menggunakan 5 konstruk utama, yaitu sikap terhadap perilaku, attitude towards behavior, norma subjektif, subjective norm, kontrol perilaku persepsi, perception behavior control, niat perilaku, behavioral intention, dan perilaku behavior. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri. Baik, terima kasih Bagas. Di sini saya akan melanjutkan poin kedua, yakni pembahasan. Analisis kebutuhan. Mahasiswa atau seseorang yang sedang mencari kos-kosan dapat mencari kamar kos yang kosong di daerah domisili mereka dengan menggunakan fitur fasilitas pencarian yang terdapat pada website. Sistem tersebut akan membantu mencarikan kamar kos yang berada di daerah tersebut yang masih kosong dan kemudian dimasukkan ke dalam database. Jika masih kosong, maka hasil pencarian kamar kos akan ditampilkan di website. Namun, jika kamar kos tersebut tidak ada yang kosong, maka akan ada pesan yang menyatakan bahwa kamar kos tersebut sudah terisi. Selanjutnya, perancangan sistem. Pada penelitian ini menggunakan UML sebagai bahasa pemodelan untuk mendesain dan merancang sistem pencarian rute terpendek pencarian kos.
Model UML yang digunakan antara lain use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Pada sistem yang kami buat, memiliki 3 aktor. Yang pertama, user pencari kos, di mana dapat melihat kos, melihat daftar komen, melihat profil, melihat halaman lokasi, melakukan pemesanan kos, melakukan pembayaran, memberi komentar, serta mengakses halaman login. Yang kedua, yakni user pemilik kos, di mana dapat mengelola info kos, menjawab komentar, serta mengakses halaman login. Dan aktor yang terakhir yakni admin, yang di mana bisa mengakses halaman login, melihat data pengunjung, mengelola kos, mengelola lokasi kos, serta mengelola detail kos. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram ini digunakan untuk menunjukkan interaksi antar kelas di dalam sistem. Pada sistem yang kami buat, mempunyai 7 tabel. Yang pertama yakni tabel pemesanan, yang dimana berelasi dengan tabel pembayaran dan tabel pelanggan. Selanjutnya, tabel pelanggan memiliki relasi dengan tabel komentar dan tabel pemilik, serta berelasi juga dengan tabel kos dan tabel admin. Kemudian tabel admin memiliki relasi dengan tabel kos. Selanjutnya, activity diagram. Pada gambar 3, di sini menampilkan activity diagram registrasi pemilik, yang dimana pemilik membuka aplikasi. Selanjutnya, sistem menampilkan halaman login dan daftar. Kemudian, pemilik diminta untuk memilih menu daftar, yang kemudian sistem menampilkan halaman pilihan daftar sebagai pencari kos atau pemilik kos. Selanjutnya, pemilik diminta untuk memilih menu pemilik kos. Kemudian sistem menampilkan halaman registrasi, lalu pemilik memilih daftar serta mengisikan data diri. Selanjutnya, sistem akan memproses registrasi, kemudian jika berhasil akan menampilkan halaman login. Jika tidak, akan kembali ke halaman registrasi. Kemudian untuk gambar keempat, yakni activity diagram registrasi pencari kos, di mana pencari kos diminta untuk membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman login dan daftar. Pencari kos memilih menu daftar, kemudian sistem menampilkan halaman pilihan daftar sebagai pencari kos. Selanjutnya, pencari kos memilih menu pencari kos, kemudian sistem menampilkan halaman registrasi. Kemudian pencari kos memilih daftar dan mengisi data diri. Selanjutnya, sistem akan memproses registrasi dan akan menampilkan halaman login. Namun jika registrasi gagal akan menampilkan halaman registrasi kembali. Kemudian untuk gambar 5 yakni activity diagram pemesanan kos pemilik. Pertama, pemilik kos diminta untuk login, kemudian sistem menampilkan halaman login. Selanjutnya pemilik kos memilih menu pesanan kos dan sistem akan menampilkan notifikasi pesanan masuk. Untuk gambar 6 yakni activity diagram pembayaran pencari, di mana pencari menampilkan metode pembayaran, kemudian diminta untuk memilih bank. Selanjutnya sistem akan menampilkan cara pembayaran beserta jumlah pembayaran. Kemudian pencari memilih bayar. Contoh di sini menggunakan metode pembayaran Bank BRI. Kemudian sistem akan menampilkan jumlah tagihan dan rincian penerima. Selanjutnya, pencari diminta untuk memilih konfirmasi dan bayar. Dan sistem akan menampilkan pemberitahuan transaksi sukses. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ratu Veronica. Baik, terima kasih Putri. Untuk yang selanjutnya yaitu gambar 7, activity diagram pemesanan kos. Yang pertama, pencari kos melakukan login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian pencari kos memilih menu lihat kos, dan sistem akan menampilkan halaman detail kos. Kemudian pencari kos bisa memilih menu cek kamar, kemudian sistem akan menampilkan nomor kamar yang tersedia.
Lalu pencari kos memilih nomor kamar dan memilih menu booking. Kemudian sistem akan menampilkan form pemesanan. Kemudian mengisi form pemesanan dan pencari kos memilih lanjut bayar dan sistem akan menampilkan metode pembayaran beserta jumlah pembayaran. Kemudian pencari kos pilih bayar dan sistem akan menampilkan detail pemesanan. Kemudian gambar 8 activity diagram tampilan halaman pemilik. Pemilik melakukan login, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian pemilik memilih menu kos dan sistem akan menampilkan halaman detail kos. Lalu pemilik bisa mengedit info kos dan sistem akan memproses penyimpanan data dan menampilkan halaman kos. Next. Selanjutnya gambar 9 yaitu activity diagram halaman komentar. Pertama, pengguna melakukan login, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian pengguna bisa memilih kos dan mengisi atau membalas komentar. Kemudian sistem akan menampilkan komentar atau balasan. Next. Kemudian yang selanjutnya ada desain antarmuka. Pada gambar 10 merupakan desain antarmuka halaman utama, di mana pada tampilan awal ini terdapat beberapa menu, seperti login, daftar, ada fitur pencarian, dan beberapa gambar kos disertai dengan nama kos. Yang selanjutnya gambar 11, desain antarmuka halaman login. Pada menu login, user menggunakan email dan password sebagai akses mengedit data. Kemudian gambar 12, desain antarmuka halaman register. Pada menu register ini berfungsi untuk pemilik kos baru. Jadi, jika ada pemilik kos yang belum terdaftar, mereka harus melakukan registrasi member terlebih dahulu dan mengisi form yang telah tersedia. Next. Yang selanjutnya ada implementasi sistem. Implementasi merupakan tahap pembuatan website. Tahap ini merupakan tahapan lanjutan dari kegiatan perancangan sistem. Pada tahap ini, sistem siap untuk digunakan, serta merupakan tahap akhir dalam menjalankan sistem yang siap untuk digunakan. Yang pertama, ada beranda web pencarian kos. Pada halaman ini adalah halaman pada saat web pertama kali diakses. Di sini pengguna dapat melakukan pencarian kos, melihat kos, atau login untuk member dalam mendaftarkan diri sebagai pemilik kos. Yang B, pencarian rumah kos. Pada halaman ini, pengguna dapat menggunakan fitur pencarian kos dengan menggunakan nama atau kriteria lainnya yang tersedia atau kategori kos. Dan C, daftar kos. Pada halaman ini merupakan tampilan daftar kos-kosan yang telah terdaftar. Pada menu daftar kos ini juga menampilkan semua kos-kosan disertai juga dengan keterangan mengenai kos-kosan tersebut. Next. Kemudian selanjutnya D, ada detail informasi kos. Pada halaman ini memberikan informasi seputaran kos yang telah dipilih. Informasi yang ditampilkan berupa informasi tentang kos, yaitu fasilitas, nama kos, harga, alamat, dan lain-lain. E, ada login. Brand login ini dibuat untuk member yang ingin menawarkan kosnya yang ingin dipromosikan dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian F, daftar member. Pada halaman ini, pendaftaran member harus dilakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisikan form yang ada. Kemudian G, menu member. Pada halaman ini berisi tentang member yang telah melakukan registrasi. Setelah berhasil melakukan registrasi, maka member bisa melakukan login dan memiliki hak akses untuk mengatur kos yang akan ditawarkan. Kemudian H, menu login admin. Pada halaman ini, admin dapat melakukan login yang berisi username dan password. Kemudian I, ada menu admin. Pada halaman ini, setelah admin melakukan login, maka tampilan administrator seperti gambar admin memilih hak akses penuh mengelola aplikasi dengan dapat mengontrol data kos dan data member yang terdaftar. Serta admin dapat mengubah, menambah, dan menghapus data yang terdapat pada aplikasi. Next. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bagas. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian, metode kuantitatif, adalah metode penelitian yang berkaitan dengan angka yang dianalisis menggunakan statistik. Metode pengumpulan data menggunakan populasi dan sampel. Populasi yakni kumpulan subjek penelitian, sedangkan sampel yaitu objek riset yang akan dilakukan kajian. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan model TPB atau Theory of Plan and Behavior.
Model ini digunakan untuk mengukur niat, perilaku, dan tingkat respon dari pengguna suatu sistem aplikasi dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Definisi TPB dari sebuah sistem informasi adalah dapat mengetahui bagaimana respon yang didapat dari adanya sistem informasi tersebut dan melakukan evaluasi secara keseluruhan dari para pengguna sistem informasi yang berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem tersebut. Aktivitas penelitian diawali dari teori, hipotesis, desain penelitian, subjek penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan menarik kesimpulan. Pada tahapan ini digunakan untuk melihat kondisi objek dan subjek penelitian saat ini. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk dijawab. Hasil survei yang dilakukan terhadap responden yang sedang mencari kos. Karakteristik responden diidentifikasi sesuai jenis kelamin, kota tujuan, dan pengalaman dalam mencari kos. Pada gambar ini menunjukkan rincian penyebaran kuesioner. Hasil kuesioner. Untuk kuesioner berdasarkan jenis kelamin, kebanyakan yaitu para pencari kos yaitu perempuan. Dan untuk pengalaman sudah mendapatkan kos, kebanyakan responden sudah pernah mendapatkan kos. Dan untuk kota tujuan, yaitu responden kebanyakan memilih dengan kota Malang. Dan untuk sudah pernah kos, para responden belum pernah kos. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri. Baik, terima kasih Bagas. Di sini saya akan menunjukkan untuk karakteristik responden berdasarkan status yang di mana 100% responden yakni berstatus mahasiswa. Kemudian untuk yang kedua yakni untuk gambar 18 karakteristik responden berdasarkan range harga yang di mana responden lebih banyak memilih kos kisaran 500.000 sampai 1 juta per bulannya. Kemudian pada gambar 19 yakni karakteristik responden berdasarkan minat mencari kos secara offline atau online, yang dimana responden lebih minat untuk datang atau secara online melalui website. Kemudian tahapan penelitian. Yang pertama yakni persiapan. Tahap ini merupakan tahap penentuan subjek atau populasi. Objek yang diambil yaitu pengguna aplikasi pencari kos yang meliputi mahasiswa atau mahasiswi dan juga seorang pekerja dan lain-lain. Kedua yakni tinjauan kepustakaan. Dalam tinjauan kepustakaan dilakukannya dengan melihat pemanfaatan aplikasi yang ada dan studi literatur mengenai analisis respon pengguna dan yang berhubungan dengan pemanfaatan aplikasi pencari kos berbasis website ini. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi terlebih dahulu dengan wawancara. Peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu kepada mahasiswa atau mahasiswi dan juga seorang pekerja dan lain-lain. Demi kelancaran penyebaran kuesioner karena sebagian mahasiswa atau mahasiswi tidak mengerti tentang aplikasi pencari kos, penyebaran kuesioner secara online melalui Google Form. Kemudian tahapan penelitian. Yang pertama yakni analisa TPB. Analisa TPB menggunakan dimensi sikap terhadap perilaku atau attitude towards behavior, norma subjektif atau subjektif norm, kontrol perilaku persepsi atau perceived behavior control, niat perilaku atau behavioral intention, dan perilaku atau behavior. Kemudian yang kedua yakni pengolahan dan analisis data. Data yang telah dikumpulkan, diolah dan disesuaikan jenisnya dan kemudian peneliti menganalisis respon pengguna dalam pemanfaatan aplikasi pencari kos berbasis website.
Kemudian yang ketiga yakni kesimpulan dan saran. Membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran untuk pihak pengembang agar aplikasi pencari kos berbasis website ini dapat dimanfaatkan secara penuh. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ratu Veronica. Baik, terima kasih Putri. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulan yang pertama yaitu dengan dibuatnya aplikasi kos-kosan berbasis web, diharapkan bisa membantu pihak yang terlibat antara lain pemilik kos yang mempromosikan rumah kos yang dapat memanage rumah kos secara online, dan pencari kos yang berstatus mahasiswa, karyawan, maupun masyarakat umum yang ingin mencari kos sesuai dengan kebutuhan tanpa harus banyak tenaga dan biaya untuk mencari tempat kos yang biasanya dilakukan dengan cara manual. Yang kedua, informasi yang ditampilkan di dalam website dijelaskan secara detail, termasuk informasi rumah kos yang bisa disewa atau dalam arti masih kosong, di mana pencari kos bisa mencari kamar yang sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian yang ketiga, customer dapat melakukan pencarian dengan berbagai filter pencarian untuk mempermudah menemukan rumah kos yang diinginkan, penyewaan rumah kos, dan dapat melihat detail transaksi sewa rumah kos yang telah disewa. Admin dapat melakukan konfirmasi pembayaran sewa untuk disesuaikan dengan jumlah tagihan. Pemilik kos bisa melakukan penambahan informasi kos dan melakukan approve terhadap penyewaan rumah kos yang dimiliki. Kemudian yang keempat, berdasarkan hasil survei, didapatkan bahwa minat tertinggi responden yaitu dengan melakukan pencarian kos secara online atau melalui website. Hal ini dapat mempermudah bagi siapa saja yang ingin mencari kos tanpa perlu datang ke lokasi. Next. Kemudian selanjutnya saran. Dengan sistem yang dirancang dalam penyelesaian penelitian ini masih dalam jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon kesediaan pembaca dan pemanfaat semua dalam memberikan kontribusi berupa saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat terciptanya website ini menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.